Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi setiap langkah kita, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar tentang disiplin tanpa perlu dipantau CCTV. Mengapa? Karena dalam Islam, pengawasan terbaik bukanlah kamera, bukan pula guru, bukan pula orang tua. Pengawasan terbaik adalah kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 14. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada tempat yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Meskipun kita berada sendirian di kamar, di sudut ruangan, atau di tempat yang tidak ada guru ataupun orang tua, Allah tetap melihat. Sebuah kisah teladan yang sangat populer dalam tradisi sufi, di mana ada seorang guru yang memberikan 7 muridnya masing-masing seekor ayam, dan beliau memerintahkan mereka untuk menyembelihnya di tempat yang tidak diketahui siapapun. Alhasil 6 murid berhasil menyembelihnya di tempat yang sepi, kecuali 1 murid yang kembali membawa ayam itu dalam kondisi tetap hidup. Karena murid ini sadar bahwa Allah Maha melihat dimanapun ia berada. Kejujuran bukan hanya tentang berkata benar, tetapi juga tentang berperilaku benar saat tidak ada yang melihat. Misalnya, tidak minum secara diam-diam di kamar mandi saat sedang berpuasa, atau tidak melakukan pelanggaran ketika merasa aman dari pengawasan. Disiplin sejatinya adalah ketika kita taat aturan karena sadar itu benar, bukan karena takut tertangkap. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 19 yang artinya, bahkan niat tersembunyi pun Allah mengetahui. Maka mari kita latih diri kita untuk jujur dari hal-hal yang kecil, karena karakter yang besar dibangun dari kebiasaan yang kecil. Syekh Dr. Asim bin Muhammad Al-Luhaidan, seorang ulama dan hakim dari sebuah kota di Riyadh, beliau berkata, ada satu ibadah yang jika kamu pegang, Allah akan jamin 20 ibadah lainnya ikut beres. Syekh Asim lantas membuat perumpamaan yang secara telak, secara logika. Bayangkan sebuah gedung 20 lantai. Mungkinkah kita masuk di lantai 2 atau 3 tanpa melewati lantai dasar? Satu ibadah misterius ini adalah lantai dasarnya atau ground floor-nya. Kalau lantai dasar ini keropos, jangan harap kita bisa naik ke lantai atas. Kalau sholat kita bermasalah, kalau kita pelit bersedekah, kalau kita sering gelisah dan depresi, jangan obati gejalanya di lantai atas, tapi perbaiki lantai dasarnya. Apa itu? Jawabannya sangat super sekali. As-sidq, yaitu kejujuran. Syekh Asim tidak sedang berteori kosong. Beliau menyodorkan sebuah dalil yang kuat, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisabri fa inna sodak yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu menuntun kepada kebaikan,
dan kebaikan itu akan menuntun kita kepada surga. Kuncinya ada pada kata albir yang artinya kebajikan. Syekh Asim mengajak kami menghitung matematika iman lewat surah Al-Baqarah ayat 177. Di sana Allah mendefinisikan apa itu albir. Ayat ini merangkum rukun iman, merangkum sedekah, merangkum sholat, merangkum zakat, menepati janji, merangkum kesabaran saat miskin maupun saat sakit. Totalnya ada belasan item ibadah berat. Lantas apa kesimpulan akhir dari ayat tersebut? Siapa orang yang sanggup melakukan semua itu? Jawabnya adalah mereka itulah orang-orang yang jujur dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Terjawab sudah. Jujur adalah induknya, karena ikhlas tidak mungkin ada tanpa kejujuran. Niat di dalam hati. Syekh Asim bahkan menyebutkan kejujuran sebagai obat antidepresi paling ampuh. Orang yang jujur, imannya tidak akan ragu, tidak akan overthinking, tidak akan was-was. Surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi tsumma lam yartaddu wala jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ada keraguan-raguan. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kejujuran bukan sekadar tidak menipu orang. Jujur adalah ketulusan tauhid kepada Allah, tidak tergantung kepada makhluk lainnya. Orang yang jujur, wajah akan bercahaya, hidupnya akan tenang, mimpi buruk akan hilang. Sederhana, tapi beratnya luar biasa. Siap membangun lantai dasar kamu? Anak-anakku yang dirahmati Allah, orang yang hanya disiplin karena CCTV berarti masih takut kepada manusia. Tetapi orang yang disiplin karena sadar Allah melihat, berarti dia sudah memiliki iman yang kuat. Mari kita tanamkan dalam hati kita sikap jujur meskipun sendirian, disiplin meskipun tidak diawasi, taat karena Allah, bukan karena takut hukuman. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, meskipun tanpa pengawasan kamera. Sekian, mohon maaf jika ada khilaf. Undur maqala wala tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.